Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kali ini tamu kita dari Solo Peduli, namanya Sutarno. Pak Sutarno. Pak Tarno di Solo Peduli bagian apa? Kalau untuk saat ini saya di bagian wakaf, di manajer wakaf ya. Kalau bagian wakaf itu apa yang dikerjakan? Kalau untuk di wakaf ini untuk pekerjaannya saya keseluruhan ya. Jadi dari wakaf yang saat ini kan mulai berkembang ya, karena adanya undang-undang baru bahwa ada wakaf tunai. Wakaf tunai ini adalah wakaf berupa uang. Kalau mindsetnya orang itu kan sebelumnya wakaf itu hanya tanah ataupun lebih ke 3M. Apa tuh? Makam, masjid, dan madrasah. Jadi kelihatannya itu besar wakaf ini. Kalau mindsetnya dulu kan wakaf itu hal yang besar, dan yang hanya berwakaf itu ya mindsetnya lebih ke arah orang-orang yang tua sudah mau meninggal itu baru berwakaf. Nah, tapi di ajaran Islam ini sangat luar biasa bahwa wakaf ini sudah diatur, dan juga di berbagai negara lain itu sudah berkembang sangat luar biasa. Seperti contohnya saja di jamaah haji Aceh ya, itu setiap pulang dari haji itu dapat uang saku sekitar 3,5 juta itu. Dari mana? Itu dari wakafnya Habib Bunga. Dan dulu wakaf itu di Aceh diwujudkan dalam bentuk hotel. Hotel itu kan mempunyai penghasilan, mempunyai hasil. Kemudian hasilnya itu dikembalikan ke warga Aceh. Nah, ini contohnya yang di Indonesia saja luar biasa hasilnya. Nah, ini Solo Peduli baru mengembangkan karena baru dapat izin di bulan Oktober kemarin 2019 menjadi nadir wakaf uang. Kalau sebelumnya gimana? Sebelumnya untuk wakaf belum dapat izin. Oh, jadi bidang yang lain ya? Iya, bidang yang lain kita menjadi lembaga. Kenapa harus berizin? Karena ini sudah ada undang-undangnya. Undang-undangnya, dan yang mengeluarkan izin adalah Badan Wakaf Indonesia. Oke, jadi tidak bisa sembarangan ya? Bisa sembarangan. Kalau seandainya sembarangan gimana? Kalau sembarangan ya nanti bisa ditertibkan oleh pemerintah ataupun ada sanksinya. Jadi di lembaga zakat ataupun wakaf itu kalau tidak mengikuti undang-undang nanti akan ada sanksinya. Gitu. Karena mengelola dana publik ya? Iya, dana publik, karena sudah ada undang-undangnya. Oke, gitu. Kalau di Solo Peduli, bentar, ini kita harus flashback dulu. Sebenarnya Solo Peduli itu apa toh gitu loh. Solo Peduli ini adalah lembaga ambil zakat ya, lembaga ambil zakat tingkat provinsi yang awal mulanya mungkin dikenal masyarakat tuh punyanya Solo Pos. Karena awal berdirinya itu ya Solo Pos, Solo Peduli ya. Karena, konotasinya memang begitu. Ya, karena pada tahun 99 ya, setelah krisis itu Solo Pos meningkat, terus kemudian pemberatnya Solo Pos itu Pak Dani Hasuud itu mendirikan Solo Peduli. Waktu itu tujuannya apa? Tujuannya adalah karena banyaknya permintaan dana sosial ke Solo Pos, terus kemudian Solo Peduli ini lahir untuk membantu masyarakat. Nah, dari situlah Solo Peduli didirikan dengan modal awal dari Pak Erisdewo ya. Pak Erisdewo itu ini wartawannya Republika yang dulu mendirikan Dompet Duafa. Ya, Dompet Duafa, terus kemudian memberikan dana awal kepada Solo Peduli untuk membuka lembaga ambil zakat Solo Peduli ini. Tapi seiringnya berkembangnya ini tentang dunia zakat, maka Solo Peduli mengikuti aturan pemerintah dan sekarang sudah menjadi lembaga ambil zakat tingkat provinsi sejak 2016. Iya. Oke. Kalau sampai saat ini yang sudah pernah mewakafkan dari mana saja? Kalau yang pernah mewakafkan, ini kita ada program ya. Jadi programnya Solo Peduli itu membantu masyarakat dari sebelum lahir sampai meninggal dunia. Dari lahir sampai meninggal dunia. Maksudnya gimana tuh? Ya, ini membantu masyarakat yang tidak mampu dari sebelum lahir sampai meninggal dunia. Jadi yang tidak mampu itu kita bantu semua. Yang pertama itu ada klinik. Ya, klinik. Berarti yang gunanya untuk publik ya? Iya, untuk publik. Dulu awalnya itu adalah program bersalin gratis. Iya. Jadi program namanya bersalin gratis. Jadi sebelum lahir itu sudah mendapatkan bantuan dari Solo Peduli. Nah, bantuan dari Solo Peduli ini kita sudah punya 2 klinik rawat inap. Itu Solo hasil Peduli. wakaf juga. Hasil wakaf. Jadi klinik rawat inap Solo Peduli yang di Jebres Karpace dan klinik rawat inap Solo Peduli yang di Mananggentan. Saya tahu. Itu hasil wakaf. Jadi kalau setiap berkunjung ke kliniknya Solo Peduli, di setiap ruangan itu pasti ada
ini nama pewakafnya. Jadi wakaf almarhum siapa, wakaf lembaga apa, harus kemudian wakaf atas nama siapa. Jadi itu setiap ruangan itu terkenang itu wakafnya siapa, masih terkenang di situ. Dan insya Allah selama masih digunakan maka pahalanya akan mengalir untuk wakafnya. Ini klinik ya. Terus klinik. apalagi Setelah klinik kita punyai pesantren gratis. Pesantren. Iya. Di mana saja? Ini di Karanganom Klaten. Karanganom. Iya, itu tingkat SMP sebanyak sekitar 70 siswa. 70 siswa tingkat SMP semuanya gratis dari biaya pendidikan. Saya tak nyantri. Iya, biaya pendidikan, terus kemudian untuk kesehariannya uang saku, dan kemudian untuk makannya juga gratis. Tapi yang masuk ke situ siapa aja? Anak yatim duafa. Jadi anak yatim dan duafa. Jadi ada saya nggak bisa masuk. Iya. Itu ada sekitar 70 santri ya. Itu dari mana saja? Dari Solo Raya dan dari luar Solo Raya juga ada. Ya, dari luar Solo Raya juga ada yang ada di situ, ada Pekalongan, Batang itu juga ada. Luar kota ada ya? Ada luar kota. Terus kemudian pesantren yang kedua ini baru saja wakaf dari Pak Ramdhani ya, yang ada di Sumber Solo, itu mewakafkan tanahnya di Kertonatan di Kartosuro. Oke. Ya, itu sudah plus bangunan lantai 2 dan 5 kamar di atas itu kita manfaatkan untuk pesantren mahasiswa saat ini, karena amanahnya sebenarnya untuk pesantren Tahfidz Putri, tapi karena saat ini SMK sekolahnya itu belum masuk ya karena masih di pandemi, maka ini kita manfaatkan untuk santri putra dulu untuk yang mahasiswa. Terus kemudian program selanjutnya kita ada SMK gratis. Nah, ini SMK gratis ini tanahnya dari donasi para donatur. Tapi wakaf juga. Wakaf juga. Jadi tanahnya itu kita belikan di daerah Sumber. Itu tanah donasi wakaf, donasi sedekah untuk bangun sekolah kita gunakan untuk di sana. Sudah. Jadi tanahnya sudah terwujud tanah sekarang. Kalau sampai saat ini sampai berapa yang sudah mewakafkan? Kalau untuk donatur wakaf ya. Iya. Kalau donatur wakaf sangat banyak ya, karena kan wakaf ini sekarang itu mudah. Wakaf itu mulai 15.000, 10.000, mulai 50.000, 100.000 itu bisa. Itu wakaf juga namanya? Namanya wakaf karena akadnya untuk wakaf, maka akan disalurkan akad. Untuk jadi berawal dari akadnya ya. Akadnya kalau untuk wakaf maka akan disalurkan untuk wakaf itu. Contohnya saja misalkan tadi sekolah ini dibiayai dari donatur yang mulai 10.000. 10.000 kalaupun itu donaturnya bisa jutaan, itu kan nominalnya juga besar juga. Nah, wakaf ini sebenarnya dari yang kecil itu bisa menjadi besar asalkan kita bisa bersama-sama, sosialisasinya kita maksimalkan. Karena di wakaf ini PR-nya yang paling banyak itu di sosialisasi. Karena tadi mindsetnya masih 3M itu. Jadi yang mewakafkan sudah banyak sekarang, penggunaannya juga sudah banyak. Nah, sekarang kalau misalnya penggunaannya ini terpublikasi nggak? Untuk di penggunanya ya? Penggunaannya. Jadi orang kan wakaf nih. Nah, orang yang mewakafkan atau publik bisa tahu nggak? Bisa. Jadi kita setiap bulan. Jadi transparan ya? Iya, transparan. Jadi setiap bulannya itu sekarang kita update mulai dari penghimpunan Solo Peduli. Dalam bentuk? Di majalah Hadilah. Oh, di majalah. Iya. Jadi kalau tahu majalah Hadilah itu majalahnya gift-nya Solo Peduli. Di bawah ada kayaknya. Iya. Tapi juga bawah juga. Itu gift-nya Solo Peduli. Di situ kita update penerimaan di bulan lalu itu berapa, penerima manfaatnya berapa. Berapa? Itu majalah bulanan. Majalah bulanan. Jadi itu gift untuk donatur setiap bulan. Yang donasi mulai 15.000 sudah mendapatkan gift majalah itu. Ada webnya? Ada webnya di update di situ juga. Untuk penghimpunan belum, masih hanya di majalah. Di mana alamatnya? Alamatnya di solopeduli.com. solopeduli.com. Nah, ini yang lebih menarik lagi di wakaf, selain tadi wakaf yang saya sebutkan, kan berupa tadi klinik, SMK, terus kemudian pesantren ya. Ini ada wakaf yang terbaru tadi, wakaf uang ataupun wakaf tunai. Wakaf tunai. Kenapa wakaf itu bisa wakaf uang? Ada wakaf uang, kalau duluan nggak ada ya. Wakaf uang. Nah, maksudnya nggak ada itu memang di dalam ketentuan itu tidak diatur atau memang perkembangan? Sebenarnya sudah ada ya, tapi belum
terpublikasi. Oh gitu. Belum ini ya, mindsetnya masyarakat belum umum. Oke. Belum umum. Maka ini yang sebenarnya perlu diperbanyak oleh Solo Peduli di bagian wakafnya adalah sosialisasi tentang wakaf uang. Iya, saya juga baru tahu sekarang. Iya. Jadi, saya sengaja tidak nanya tadi karena kalau saya tahu dari tadi saya udah nggak nanya lagi. Iya. Jadi kalau wakaf uang ini kan, kalau wakaf tadi kalau masjid ataupun madrasah ataupun makam itu kan jelas wujudnya. Nah, padahal wakaf itu harus berhenti dan manfaatnya harus mengalir. Maksudnya harus berhenti? Berhenti karena arti wakaf itu adalah berhenti. Wakaf itu berhenti. Ya berhenti. Jadi berhenti itu sudah yaitu sudah diserahkan, jadi dimanfaatkan untuk kegiatan sosial ataupun ibadah. Iya. Jadi intinya sebenarnya wakaf-wakaf ini diserahkan kepada Solo Peduli agar bisa digunakan lebih bermanfaat lagi. Oke. Nah, tapi saya tadi belum dijawab nih. Kalau sampai saat ini kira-kira sudah berapa nih yang melakukan wakaf ke Solo Peduli? Yang melakukan wakaf kalau data secara realnya ini di bagian data ya sudah kira-kira saja. Kalau yang untuk wakaf ya total keseluruhan mungkin ribuan donatur sudah ada ya. Ribuan. Sejak awal ya. Kalau dinilai dengan nominal kira-kira seberapa? Kalau kira-kira aja. Dengan nominal ya sudah wakaf SMK itu terakhir sudah di angka 5 miliar. 5 miliar untuk membeli tanah yang ada di sumber itu. Oke. Nah, sekarang gini, kalau seandainya orang pengen wakaf juga, apa yang harus dilakukan? Iya, kalau orang pengen wakaf, kita ada kemudahan berwakaf di Solo Peduli itu. Yang pertama, kita tinggal menghubungi Solo Peduli, nanti ada tim jemput donasi yang mau berwakaf, tinggal ikrar ke ini tim jemput donasinya Solo Peduli, jadi wakafnya bisa dijemput ke rumah. Kalau masih takut karena di pandemi, ya bisa transfer, ya bisa transfer, nanti tinggal konfirmasi ke Solo Peduli dan nanti akadnya bisa via online. Ataupun yang ketiga bisa datang ke kantor Solo Peduli. Ini kalau masih tidak takut lagi sebutin di mana. Kalau kantornya Solo Peduli yang di yayasan kita ada di Solo Pos Lantai 3. Solo Pos Lantai 3. Iya, Solo Pos Lantai 3. Terus kemudian kantor cabangnya kita ada di 7 wilayah di area Solo Raya, di Karanganyar, Sragen. Di Karanganyar di mana? Karanganyar di dekat Lampu Merah Papan. Lampu Merah Papan, timurnya. Iya, dekat Mebel. Timurnya Mebel itu. Berarti selatan jalan. Iya. Oke. Kalau di Sragen sebelum kota itu dari jalan Lawu ya itu ya. Iya, jalan Lawu. Terus Sragen di mana? Sragen tuh di halte Gambiran ya kayaknya, itu sebelum kota. Jadi mulai masuk kota kiri jalan. Jadi kalau mau masuk kota di kiri jalan sudah ada kantor Solo Pedulinya. Ya. Terus kemudian di Klaten. Klaten juga ada. Ya, kita dekat di stadionnya. Stadion Klaten. Terus kemudian yang di Wonogiri. Iya, di Wonogiri ada kita, juga. Wonogiri yang ke arah timur setelah jembatan itu naik. Jembatan Pokoh. Iya, sebelum SMK 2. Sebelum SMK 2. Iya, selatan jalan, utara jalan. Selatan jalan. Oke. Terus kemudian yang di Sukoharjo, kita di kota Pengadian ke barat. Pengadian ke barat. Dari Solo, Pengadian itu belok kanan. Dan dari situ sekitar 200 meter. Kalau Boyolali? Boyolali kita di dekat kantor Bupati Lama. Kantor Bupati Lama. Searah ya. Jalan searah, jadi harus muter dulu. Iya, muter dulu balik ke arah Bundaran Patung Kuda ya itu. Iya, balik ke sana. Oke, jadi sekali lagi masuk sebenarnya mudah. Cuman mungkin orang itu tadi ya belum tahu atau belum populer ya. Wakaf dalam bentuk uang gitu. Biasanya karena wakaf itu mesti tanah ataupun bangunan dan rata-rata ini. Nah, wakaf uang ini di era modern ini kita produktifkan. Kita kemarin sudah menghimpun wakaf tunai, terus kemudian kita produktifkan. Nah, yang dimaksud produktif ini seperti apa? Jadi kita buat usaha. Iya, kita usaha. Misalkan kita buat invest untuk peternakan kambing. Nah, nanti uang awal wakaf ini harus utuh, kemudian hasilnya nanti yang boleh disalurkan ke masyarakat ataupun ke program sosial. Lebih jelas nih. Jadi misalnya ada siapa saja yang bisa dapetin ini, siapa aja? Yang bisa mendapatkan ini adalah yang menjadi mauquf alaih.
Wakaf alaih itu yang menerima, berhak menerima. Siapa? Salah satunya yang membutuhkan. Saya juga butuh. Fakir ataupun miskin. Fakir, miskin ataupun program sosial yang ada di Solo Peduli tadi, karena program sosial yang ada di Solo Peduli ini kan yang kita berikan kepada yang tidak mampu ya. Terus yang tidak mampu ini, kalau di Solo Peduli wakafnya kita arahkan ke program sosial yang ada di Solo Peduli. Jadi itu kriterianya. Kemudian setelah itu seberapa mereka bisa mendapatkan apa istilahnya wakaf juga? Istilahnya apa mereka yang dapat itu istilahnya apa? Yang mendapatkan itu dari mauquf alaih ya. Mauquf alaih itu orang yang menerima hasil dari wakaf. Besarannya bisa dapat berapa? Besarannya itu boleh terserah dari lembaga. Jadi maksudnya lembaga Solo Peduli. Iya, lembaga Solo Peduli. Ukurnya maksudnya gini, berdasarkan tingkat pendapatan dia atau gimana atau analisis. Kalau di Solo Peduli itu kan ada, kalau di zakat itu kan ada standar kemustahikannya. Jadi mustahik itu standarnya, mustahik yang berhak menerima itu gajinya seberapa, jadi dari standar gajinya dia dapatnya berapa? Iya, terus kemudian kebutuhannya Mas, berapa. kamu nggak bakal dapat, Mas. Kamu sebulan dapat 10 juta, Mas. Iya. Jadi yang ini yang kita bantu tentunya dia yang tidak mampu ya, tidak mampu dan membutuhkan. Ada nggak kasus misalnya, maaf, salah sasaran gitu. Jadi mungkin mereka itu seharusnya mampu tapi dapat gitu, atau mengajukan misalnya. Kalau Solo Peduli ya, ini kalau pengajuan ada, tapi kan di Solo Peduli ada seleksi ya, ada seleksinya mulai dari administrasi, terus kemudian kita juga ada home visit, terus kemudian kita juga ada survei lewat donatur ataupun kolega kita, jaringan-jaringan kita yang ada di daerah sana. Jadi kan kita ada donatur yang menyebar itu bisa menjadi sebuah informasi. Informasi di sana itu orang itu benar-benar membutuhkan atau tidak, karena pernah itu ada yang mengajukan tapi ternyata orangnya itu pindah-pindah, ataupun ada juga yang provinsinya itu mengajukan proposal ke lembaga-lembaga itu ada. Orangnya itu iya, di lembaga mana aja itu diajuin. Nah itu kita harus seleksi, karena kalau tidak seleksi maka dipertanyakan keamanan dari Solo Peduli sendiri. Hati-hati, ini dana umat. Jadi sangat rawan kalau Anda menggunakan mungkin itu dosanya dunia akhirat. Rampung itu, hati-hati gitu. Artinya dari sisi lembaga Solo Peduli sendiri mengelolanya juga amanah ya. Amanah. Dan bagaimana itu amanahnya itu? Amanahnya kalau dari ini ya, secara akutannya kita selama 10 tahun ini mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari ini lembaga keuangan ya, lembaga keuangan. Yang maksudnya yang mendapat itu WTP kita dari keuangannya, kita laporan keuangan mendapatkan wajar tanpa pengecualian dari audit keuangan. Audit keuangan. Ya. Jadi jelas, sudah jelas ya, sehat ya. Sehat. Tidak ada yang bocor. Tidak ada yang bocor. Terus kemudian untuk penggunaannya juga tidak ada yang menyalahi ini aturan. Oke, jadi wakaf ini sudah berkembang. Dan mungkin ada yang mau diutarakan lagi tentang wakaf. Untuk wakaf ini sendiri ya, kita mengajak masyarakat tadi mulai untuk gerakannya kalau di Solo Peduli ini namanya Ayo Wakaf. Ayo Wakaf. Jadi mengajak wakaf untuk semua kalangan. Terutama kalau di era digital ataupun ini nanti di YouTube ya, ini anak-anak milenial. Kita ajak untuk berwakaf mulai dari 50.000, 100.000 ataupun berapapun nominalnya, dan wakaf ini pahalanya akan mengalir. Amin. Sampai nanti meninggal dunia pun akan mengalir, karena dana wakaf ini nanti yang sudah terkumpul akan diproduktifkan, terus kemudian hasilnya akan disalurkan untuk program-program sosial Solo Peduli. Di program sosial, jadi sehingga pahalanya akan mengalir terus menerus. 2,5%. Kalau 2,5% zakat lah itu. Jadi zakatnya bisa ke Solo Peduli. Lah ini bedanya wakaf sama zakat mungkin nanti ya. Jadi nanti kalau di wakaf ini kan tidak ada khusus berapa gitu kan. Jadi berapapun nominalnya boleh berwakaf. Gitu. Ya. Terus kemudian rencana produktifnya Solo Peduli ini apa saja? Ya tadi kan kambing sudah ini sudah berjalan satu periode, jadi keuntungannya sudah dinikmati oleh mauquf alaih ataupun penerimaan manfaat, sudah bisa dirasakan gitu. Sudah bisa dirasakan. Mereka maaf,
mereka yang menerima dari wakaf kambing itu misalnya apakah dipantau juga? Maksud saya begini, misalnya mereka diculke terus nanti kadang-kadang ada yang kayak gitu salah-salah kan akhirnya kan terus dari kambingnya mati atau gimana gitu loh. Ya itu yang menjadi PR besarnya Solo Peduli, karena wakaf ini dananya tidak boleh berkurang. Ya. Maka yang kita berikan investasi untuk ini peternakan itu harus benar-benar yang sudah berpengalaman. Karena kalau sampai dana wakaf ini berkurang, maka Solo Peduli sebagai lembaga wakaf itu tadi ini harus menggantinya. Oh, gitu. Nah kalau mati, asumsi terburuk. Kalau mati kita harus mengganti. Yang ganti? Dari Solo Peduli, lembaga Solo Pedulinya. Jadi tapi pernah ada kejadian belum? Alhamdulillah belum. Jadi selama kita investasi untuk domba itu untung. Kemarin kita untung walaupun di pandemi ya. Kemarin kita produktif pertama itu di domba, terus kemudian masuk ke pandemi, tapi alhamdulillah masih untung walaupun tidak sesuai ini ya perencanaan awal. Karena berarti tetap dipantau ya? Tetap dipantau. Jadi setiap bulan kita pantau, terus kemudian bagian yang tadi di domba itu juga kita komunikasi terus. Oke, selain domba. Selain domba untuk di Solo Peduli ini baru mengupayakan namanya wakaf sawah produktif. Sawah. Iya. Kalau sawah ini kan kalau di pas corona kemarin memang kita awal-awal corona gitu kita gencarkan wakaf ini untuk ketahanan pangan di corona. Jadi ketahankan kalau terjadi krisis pasti pangan ini sangat dibutuhkan. Maka wakaf sawah produktif ini harapannya menjadi solusi. Apa yang dilakukan? Ya ini kita mengumpulkan dana untuk membeli tanah, terus kemudian nanti sawahnya kita produktifkan, hasilnya untuk ini para yang membutuhkan yang tidak mampu tadi. Diproduktifkan itu siapa yang memproduktifkan? Kita ada pemberdayaan di daerah Klaten. Oh, jadi petani gitu atau gimana? Iya, petani. Oh. Dan itu nanti pengelolaannya dengan pondok pesantren kita yang ada di Klaten. Jadi kita sudah ada namanya beras C4 Solo Peduli ya. Nah, itu sudah kita mulai. Nanti kita pembicara lebih lanjut lagi. Iya. Ada abon juga Solo Peduli. Ya itu salah satu nanti yang menjadi pengembangan untuk diwakaf. Sehingga nanti dari hasilnya itu mengalir terus untuk para yang tidak mampu tadi, yang tidak mampu ataupun program-program sosial Solo Peduli tadi. Ya. Ada sawah, ada kambing. Ada kambing, terus kemudian kita ini baru berencana ya, baru kemarin kita coba untuk kerjasama dengan salah satu perusahaan oleh-oleh ya, oleh-oleh untuk membuka toko oleh-oleh di daerah Colomadu. Dan ini nanti kalau biasanya membuka cabang itu kan harus berbayar dan sebagainya. Dan nanti karena wakaf maka dia kayak seperti mewakafkan franchise-nya. Nah ini kita baru rencana, mohon doanya para pemirsa. Sudah ada yang dideketi gitu. Sudah ada yang kita deketi, tapi bisa dibocorin mana gitu atau gimana atau belum boleh? Oleh khas Karanganyar ini. Apa itu misalnya? Jajanan ini tradisional. Nanti olahan tradisional. Apa sebut aja? Belum boleh. Belum ya. Belum karena ini masih proses. Kemarin sudah disurvei tempatnya. Nanti kalau cocok baru baru kita kerjasama untuk pembukaan oleh-oleh. Iya, franchise itu mahal loh, sampai ada kadang satu mobil, satu rumah, anaknya di franchise. Nah ini nanti kan menjadi franchise tapi wakaf, nilainya mulai wakaf yang akan diuangkan, terus kemudian nanti nilainya itu akan tetap. Kita mau franchise-kan apa ya? Franchise-kan YouTube. Wah iya. Jadi satu YouTube nanti disumbangkan untuk diwakafkan untuk Solo Peduli juga boleh nanti hasilnya untuk program-program sosial yang ada di Solo Peduli. Kayaknya kita bisa ngambil sisi itu kayaknya. Iya. Kalau ada YouTube-nya mungkin banyak kan, nanti sudah menghasilkan diwakafkan, nanti hasilnya untuk program sosial atau untuk yang tidak mampunya Solo Peduli ini bisa juga ini. Bisa masuk akal. Dia langsung dinglo. Sudah pernah ada yang nawar dia. Oke, terus apalagi ada lagi? Kalau kemarin sebenarnya sih pernah berencana untuk minimarket ya. Minimarket. Iya, minimarket, tapi karena di corona ini mungkin kita harus harus menjajaki pasar lagi ya. Dari pasar prospek atau tidak, karena dana wakaf ini tadi tidak boleh
berkurang, maka kita harus benar-benar berhati-hati dalam memproduktifkan. Ini sebenarnya berat atau amanah sih sebenarnya benar? Ya, amanah ya? Ya antara dua-duanya ini sebenarnya. Makanya memikul amanah itu berat, berat gitu ya. Karena tutuhannya dunia akhirat. Dunia akhirat. Oke. Salah sedikit ya. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan orang tidak mau peduli kalau tahunya itu bagus gitu loh. Dan kalau berkurang berarti nggak amanah gitu ya. Iya. Apalagi? Ada lagi? Kalau untuk di wakaf yang baru digencarkan itu tadi wakaf produktif umum, terus kemudian ada wakaf sawah produktif, terus kemudian wakaf klinik. Ini nanti kalau misalkan ada yang wakaf untuk klinik, maka akan kita kembangkan untuk klinik-klinik berikutnya. Jadi harapannya setiap kabupaten itu mempunyai klinik yang gratis untuk yang tidak mampu. Itu gratis ya? Yang tidak mampu gratis. Yang tidak mampu. Iya. Jadi karena kalau misalnya ada orang yang mungkin mampu ke situ, gimana perlakuannya? Karena aturan pemerintah itu klinik harus dilayani semua. Mampu atau tidak mampu tetap kita layani dan berbayar. Oh gitu. Dan hasil berbayarnya ini nanti keuntungannya akan kembali ke yang tidak mampu lagi. Jadi sebenarnya sudah mengarah ke produktif juga untuk klinik ini. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Masalah wakaf sekali lagi, pemirsa, Anda bisa mewakafkan whatever gitu ya. Dan berapapun. Dan apapun juga bisa gitu. Oh ya, subhanallah. Jadi ada juga yang namanya wakaf ini juga berjangka ya. Gimana itu? Wakaf berjangka misalkan. Misalkan Pak Bambang punya tanah sawah tadi. Tanah sawah mempunyai 10 hektar. Itu diwakafkan berjangka selama 10 tahun ke Solo Peduli. Hasilnya untuk yang tidak mampu untuk program-program Solo Peduli juga. Itu boleh sama 10 tahun nanti minta kembali. Jadi akadnya wakaf sudah diminta kembali atau dikembalikan? Dikembalikan. Tapi sebenarnya sudah pernah ada belum yang kayak gini? Kalau di Solo Peduli sebenarnya tawaran banyak. Tawaran wakaf produktif ini, tapi karena daerahnya dan juga perspektifnya ini masih kurang, maka Solo Peduli kemarin belum berani menerima. Direview juga ya? Iya, direview juga. Jadi banyak sih sebenarnya kan kalau PR-nya wakaf saat ini itu banyak sekali wakaf tanah yang nganggur. Ini data dari Kementerian Agama itu ada dari nganggur. Iya, yang belum termanfaatkan. Mungkin karena orang kaya, ndak butuh atau nggak bisa mengerjakan gitu ya, bisa jadi ya? Iya, ini karena rata-rata tadi mindsetnya wakaf itu 3M, maka wakafnya itu pengen dibangun madrasah, pengen dibangun masjid. Padahal untuk membangun ini kan perlu biaya. Nah, ini maka muncul seperti memunculkan permasalahan biayanya tadi, sehingga banyak yang belum termanfaatkan. Jadi untuk masyarakat yang ingin berwakaf itu tidak harus tanah, tapi bisa dengan tunai, wakaf tunai. Misalkan punya tanah 1 hektar senilai 1 M ya, 1 M itu bisa untuk diwakafkan untuk membangun SMK, bangun SMK-nya Solo Peduli misalkan. Nah ini sudah menjadi wakaf bangunan dan pahalanya langsung berjalan mengalir karena sekolahan ini dipakai. Tapi kalau wakaf tanah, misalkan tanah ini masih terbengkalai, kira-kira sudah pahala awalnya mungkin sudah dapat, tapi yang mengalirnya mungkin belum termanfaatkan ya, jadi belum maksimal. Tapi kalau wakafnya berupa uang, terus kemudian segera kita manfaatkan, maka ini pahalanya akan segera mengalir. Dan misalkan untuk SMK, anak-anaknya ini sudah berhasil, sudah keluarganya menjadi mampu, maka ini kebaikannya akan terus mengalir terus. Nah, ini sekali lagi jangan takut berwakaf. Iya. Dan Anda akan dipermudah, bukan seperti wakaf yang selama ini kita dengarkan dan saya taunya ya wakaf itu ya seperti biasanya konvensional. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.